Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Kerinduan akan Kehadirannya. Mari sama-sama kita membaca kitab Yosua 18 ayat 1 dan kedua. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kegiatan apakah yang membuat Yosua menghentikan sementara proses pembagian negeri itu? Setelah penjelasan tentang wilayah yang diberikan kepada 2 suku terbesar di sisi barat Sungai Yordan dan setengah suku Manasye, perikop ini menggambarkan pertemuan jemaat di Silo, di mana tanah dibagi-bagikan kepada 7 suku yang lebih kecil. Saudara-saudara sekalian, pendirian tempat kudus. Kemahku merupakan penggenapan janji Allah untuk tinggal di tengah-tengah umatnya, terdapat dalam kitab Keluaran 25 ayat 8 dan kitab Imamat 26 ayat 1 dan 12. Dan mengungkapkan tema utama kitab ini, yaitu kehadiran Allah di tengah-tengah Israel telah memungkinkan kepemilikan atas negeri itu dan akan menjadi sumber berkat yang berkelanjutan bagi Israel. Dan melalui mereka, bagi seluruh bumi, kita bisa baca dalam kitab Kejadian 12 ayat 3. Penyembahan kepada Allah menjadi pusat perhatian dan prioritas utama, bahkan melebihi penaklukan dan pembagian tanah, kehadiran tempat kudus, dan kemudian bait suci. Seharusnya selalu membantu umat untuk menyadari kehadiran Allah di antara mereka, dan kewajiban mereka untuk mengikuti perjanjian. Bapak, Ibu sekalian, mari kita sama-sama membaca kitab Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Kitab Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Dan terakhir kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai ke 23. Kitab Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kitab Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apakah dari kitab Yosua yang dapat kita pelajari sebagai orang Kristen yang tidak memiliki tempat kudus di dunia yang mengabadikan kehadiran Allah secara fisik di antara kita? Kemunculan tempat kudus seharusnya tidak mengejutkan, karena tema tempat kudus telah hadir dalam narasi Yosua melalui tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah perabot utama di ruang Maha Kudus dan menandai 2 bagian pertama dari kitab ini, penyeberangan dan penaklukan. Sekarang saudara-saudara, dengan menempatkan pendirian kemah suci di titik fokus pembagian tanah, Yosua menunjukkan bahwa seluruh kehidupan Israel berpusat di sekitar tempat kudus, markas besar Yahweh di bumi. Lebih penting lagi, bagi kita,
Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen yang hidup pada kegenapan hari pendamaian, untuk memusatkan perhatian kita pada bait suci surgawi, ketika kita melanjutkan pergumulan kita dengan berbagai raksasa modern atau pasca modern yang menantang iman, pengharapan, dan warisan rohani kita, Bapak Ibu, ketika kita terus-menerus bersandar pada karya Kristus yang telah digenapi di atas kayu salib dan di dalam bait suci surgawi, kita dapat menantikan dengan iman saat Allah sekali lagi akan tinggal di antara umatnya, tetapi kali ini untuk selama-lamanya. Bandingkan dengan kitab Wahyu 21 ayat 3. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.